Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, istri aktivis hak asasi manusia atau HAM Munir, Suciwati merilis sebuah buku yang berjudul Mencintai Munir. Dalam buku setebal 327 halaman ini, Suciwati menceritakan bagaimana kecintaan sosok seorang aktivis HAM Munir terhadap Indonesia dan bagaimana perjuangan sang suami saat menegakkan HAM hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Menceritakan sosok seorang pejuang, seorang suami, seorang ayah, di mana di ruang-ruang personal dia dan perjuangan berjibaku dengan para pejabat yang mengatasnamakan untuk rakyat, tapi kemudian mereka mengkorup, bahkan kemudian membunuh rakyat. Jadi di sini ada cerita bagaimana Munir mencintai Indonesia. Jadi buat saya ini penting sekali untuk kita berikan, dan di mana latar belakangnya di ruang-ruang yang otoriter, di era-era reformasi, di mana anak-anak hari ini tentunya tidak akan mendapatkan cerita itu di buku-buku sekolah. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk diceritakan. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana Munir bekerja untuk para korban. Integritasnya udah tentu saja itu sudah apa ya, istilahnya sudah tidak kita bisa pertanyakan, dan buat saya penting banget ini dibaca anak-anak muda. FISIP UB menggandeng Kumparan.com mengadakan workshop jurnalistik dengan tema Multi-Platform Journalism. Para mahasiswa baru diberi ilmu dan wawasan terkait konten dan komunikasi. Menurut Project Manager Kumparan Irca, kegiatan ini dilakukan agar para mahasiswa baru mendapat kesempatan langsung untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri dari para praktisi. Kami dari Kumparan main ke Malang, ke FISIP Brawijaya untuk yang pertama ada agenda untuk penandatanganan MOA antara Kumparan dan juga FISIP Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ada sesi Kumparan Day ya. Jadi nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 nanti dari Kumparan akan menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan tema-tema workshop tentang jurnalistik, khususnya adalah multi-platform journalism. Di sana nanti kami akan menghadirkan Vice President of Content Synchronization dari Kumparan yang akan menjadi pemateri utama. Lalu kami juga akan mensosialisasikan program-program Kumparan untuk para mahasiswa berikut dengan support kegiatan terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2022 berupa kompetisi supaya bisa lebih mengasah lagi soft skill-nya terutama di bidang konten dan juga komunikasi gitu. Harapannya adalah kerjasama ini nanti akan berjalan panjang, kurang lebih durasinya 5 tahun, dan selama 5 tahun ini kami dari Kumparan sangat terbuka pintunya apabila ada kerjasama dari Brawijaya. Kita juga untuk support kegiatan yang di UB juga sangat terbuka sekali. Apabila ada pentas seni atau ada konser atau ada webinar dan lain-lain, kami juga sangat terbuka dan tidak sabar untuk berkontribusi di UB gitu. Nah, kenapa memang seperti ini? Karena kami melihat seiring perkembangannya zaman, apalagi setelah kita pandemi selama 2,5 tahun kurang, anak-anak terutama usia Gen Z yang sekarang lagi di bangku kuliah ini kehilangan essential years dalam hidup mereka gitu ya. Jadinya harusnya mereka itu setelah tamat dari bangku sekolah itu bisa mengasah skill mereka seluas-luasnya, explore kemampuan mereka, tapi terhambat karena ada pandemi. Jadi terhambatlah komunikasinya, jarak dan waktu juga terpisahkan gitu.
Jadi kami mau membimbing, menemani Gen Z ini, para generasi kita ini nanti di masa depan untuk bisa menata masa depan mereka supaya tidak terbayang-bayang segala jenis masalah dan hambatan selama pandemi kemarin. Kita mulai bangkit lagi, generation of change. Jadi kita mau kita mau mendukung mahasiswa supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam bentuk apapun. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengapresiasi peluncuran buku Mencintai Munir. Menurutnya peluncuran dan kegiatan bedah buku ini merupakan upaya untuk melestarikan semangat perjuangan dalam penegakan HAM. Profesor Widodo berharap UB dapat ikut berperan aktif meneruskan perjuangan Munir dalam proses pembangunan kemanusiaan di Indonesia, khususnya hak asasi manusia. Mas Munir ini idola kita, zaman-zaman kita masih mahasiswa itu kita idolanya adalah beliau. Dan kita juga di Universitas Brawijaya, keluarga besar Universitas Brawijaya juga merasa kehilangan betul atas sosok beliau. Tetapi kepergian beliau ini membawa banyak perubahan di Indonesia dan juga membawa banyak PR yang belum diselesaikan oleh bangsa Indonesia ini. Sehingga ini adalah PR berat bangsa Indonesia sekarang dan masa depan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan beliau. Dan kita berharap bahwa suatu saat akan ada titik terang untuk keadilan pada beliau. Tetapi setidaknya kita merasakan, memahami perjuangan beliau untuk keadilan hukum di tanah air. Dan beliau juga menjadi salah satu tokoh alumni dari Universitas Brawijaya yang salah satu figur yang ini adalah salah satu figur yang memiliki karakter sebagai sosok alumni yang harusnya alumni Universitas Brawijaya itu memiliki sifat-sifat seperti beliau. Tim Abate Elang Perkasa akan mengirimkan 2 tim perwakilannya untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi berskala di Mandalika Sirkuit, Nusa Tenggara Barat. Delegasi tim mahasiswa FTUB ini akan mencatatkan sejarah baru dengan menghadirkan mobil prototipe hidrogen Anagata FCV yang mereka ciptakan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan. Ya, untuk kesiapan secara teknis mobil sudah bisa jalan, dua-duanya berjalan lancar dan sudah dapat data yang akan kita lombakan di Mandalika esok hari. Untuk Apate 62 Brawijaya akan turun 2 kategori, 2 kelas, yaitu prototype hydrogen fuel cell dan urban listrik. Mungkin di sini adalah event tahunan dari tim Apate 62 Brawijaya, di mana tim Apate 62 Brawijaya ini ingin merealisasikan zero emission vehicle untuk mendukung pemerintah. Untuk perkembangannya yaitu awal dulu mungkin dilihat dari tampak luarnya, bodi kami itu masih berbentuk kotak-kotak, belum berbentuk lengkungan seperti ini, di mana aerodinamis itu masih sangat kurang. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi juga sudah maju, SDM juga sudah berkembang, maka kami dapat menciptakan bodi-bodi yang seperti ada di belakang kami seperti ini. Efek pandemi tidak hanya dirasakan oleh UMKM dan perusahaan, namun juga salah satu industri pariwisata terbesar di Indonesia. Selama 2 tahun, Jawa Timur Park Group mengalami penurunan pendapatan, sehingga mengakibatkan terjadinya efisiensi karyawan. Direktur Utama Jatim Park 3, Suryo Widodo menjelaskan, meski melakukan efisiensi, namun ia juga menambah pengetahuan untuk para karyawan, sehingga memunculkan ide-ide kreatif
kreatif untuk terus berkembang. Digital marketing juga dimanfaatkan guna memperkenalkan kembali ke masyarakat luas. Kalau semuanya ya seluruh Indonesia dengan adanya pandemi ini selain musibah kita juga wajib bersyukur. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kekompakan kita terjaga, saling membantunya terjaga. Meskipun dengan berbagai persoalan yang ada, ternyata kita juga mampu melewati pandemi COVID dengan baik. Di situ pas pandemi COVID semuanya online sehingga percepatan internet, percepatan semuanya dipenuhi dari situ. Sehingga setelah pandemi ini makanya kita harus pulih lebih cepat dan bangkit nanti lebih kuat. Ini benar sekali gitu. Kenyataannya memang dengan berbagai adanya regulasi dan sebagainya persoalan kita akan melompat lebih tinggi. Gitu. Ya otomatis dari kemarin pandemi efisiensi dan sebagainya tambahan pengetahuan untuk karyawan, pembenahan dan sebagainya akhirnya muncul semua. Ide-ide orang kalau kepepet itu kan bisa apa aja gitu lah. Itu yang menariknya COVID di situ. Orang dulunya karyawan misalnya 10 cukup, lah ternyata dengan COVID kok 8 kok mampu, 7 kok mampu, sehingga ini akan lebih menarik ke depannya. Tapi kembali lagi dengan adanya digital marketing semua itu berubah. Yang dulunya mungkin dari TV dulunya kameranya nggak segini gede, harus kabelnya panjang, harus nambah lampu. Sekarang dengan sesingkat ini pun bisa. Jadi berubah drastis. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsep nature, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pagi pukul 10 hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke segmen tertentu. Jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty yang asin ya, ada french fries, terus honey chicken wings, terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai Was, Natura, udah itu aja kayaknya. Terus bisa beberapa filter yang dipakai, binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasa kan nggak tahu ya, rasa kan general. Ada orang yang suka manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000.
harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya itu kan PR manajemen dan lain-lain. Sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di follow teman-teman Instagramnya Bliss, bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama. La Coco Cafe dan Eatery merupakan kafe yang berada di Kota Batu. Kafe dengan konsep menikmati pantai Bali ini menyediakan menu makanan dan minuman yang beragam, mulai dari beberapa negara, mulai dari Indonesia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Menu istimewa ini dibanderol dengan harga affordable atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Kalau menu kami memutuskan berdasarkan karena ini konsepnya kan istilahnya kayak Bali vibes gitu ya. Jadi kalau untuk menu minumannya kami sih ada menu yang fresh seperti itu. Kalau untuk makanannya sebenarnya kita ada campuran. Jadi ada makanan dari berbagai negara ya. Kita ada makanan Indonesian food, Italian, dan juga Jepang. Jadi kita memang untuk bulan depan kita berencana akan menambah beberapa menu, terutama di menu Nusantara ya. Jadi khas Nusantara. Untuk minumannya juga akan ada. Kalau harga dari minumannya itu sekitar dimulai dari 17.000. Tapi kalau harga untuk makanan kita start dari harga 15.000. Jadi untuk ke kafe kami sebenarnya pilihannya kalau untuk masyarakat bisa langsung datang ke kafe ini tanpa harus reservasi, tapi bila memang ingin melakukan reservasi bisa melalui Instagram, chatting di Instagram, DM Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor tertera yang ada di Google. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.